Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi salah kebenaran pada umat manusia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bahas hubungan antara Al-Quran dan sains. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya memberikan petunjuk hidup, tetapi juga berbagai pengetahuan tentang alam semesta. Al-Quran sering memotivasi umat manusia untuk memikirkan, merenungkan, dan menjelajahi ciptaan Allah dan sejalan dengan semangat penting ilmiah. Salah satu contohnya adalah teori Big Bang yang menjelaskan asal mula alam semesta terbentuk. Al-Quran mensyaratkan bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu sebelum Allah menciptakannya. Konsep ini sejalan dengan pemahaman ilmiah bahwa alam semesta berawal dari suatu ledakan besar yang kemudian berkembang menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Hal ini sudah tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 30 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang anu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami menjadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Dalam ayat yang sama disebutkan juga bahwa dari air Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup. Ini sesuai dengan pemahaman ilmiah bahwa air adalah komponen utama dalam kehidupan dan keberadaan semua makhluk hidup. Al-Quran tidak hanya menjelaskan terkait proses terciptanya alam semesta, tetapi Al-Quran juga membahas terkait proses perkembangan janin. Hal ini sudah tertulis dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfatan 'alaqatan mudghatan faqasalna al-'idama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang simpan dalam tempat yang kokoh. Lalu air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal lagi. Lalu segumpal lagi itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka maksud Allah cipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan tahapan-tahapan perkembangan janin dalam rahim, dan secara ilmiah terbukti terjadi melalui proses sangat mirip dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang kehidupan, yang baru dapat dipahami secara penuh setelah perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan adanya penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan sains. Bahkan sebaliknya, Al-Quran seringkali mengekspresi penelitian ilmiah. Namun, baik untuk diingat bahwa Al-Quran bukanlah buku sains. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna, dan apa yang dikandungnya jauh melampaui pengetahuan manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi jalan menuju surga. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, termasuk ilmu sains, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai penutup, marilah kita terus mempelajari Al-Quran dan menggali maknanya, baik dari segi spiritual maupun ilmiah. Semoga dengan memahami hubungan antara Al-Quran dan sains,
kita semakin mengagumi kebesaran Allah dan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.